karena kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah kita. Apa yang bisa Anda lakukan agar pemerintahan Allah semakin tampak nyata? Selamat pagi saudara-saudari. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Ketika Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, terutama pada saat ia hendak kembali kepada Bapa, beberapa murid berebut tempat di sisinya. Mereka mungkin berpikir seperti kebanyakan orang pada waktu itu, bahwa kerajaan Allah akan datang dengan cara yang besar dan akan mengguncang banyak bangsa. Dan ketika kerajaan itu datang, orang-orang tertindas akhirnya akan dibenarkan. Namun Yesus berkata bahwa kerajaan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita tunjuk dan katakan, itu dia. Karena kerajaan itu sudah ada di antara kamu. Artinya, kerajaan itu hadir kapanpun dan dimanapun. Kehendak Allah berkuasa dalam apa yang kita buat dan lakukan dengan sengaja. Di hati yang mendengarkan, dalam hati yang mengasihi dan patuh. Oleh karena itu kerajaan ditemukan dalam hal-hal yang tampak biasa dalam hidup kita, dalam pengampunan, dalam kebaikan, dan pelayanan yang setia. Namun jalan menuju kerajaan itu selalu melewati pengorbanan dan belas kasih. Pengorbanan, karena kita harus melepaskan sesuatu yang penting bagi kita untuk memulihkan martabat mereka yang membutuhkan. Perhatikan bahwa bukan sekedar memberi, tapi memberikan martabat kepada penerimanya. Terkadang, kita bahkan harus melepaskan martabat kita sendiri, agar orang lain dapat merasakan martabat dari kerajaan Allah. Semua itu harus lahir dari belas kasih yang sama yang kita terima dari Tuhan. Kita tidak akan melihat kemuliaannya tanpa berjalan bersamanya dalam kerendahan hati dan kepercayaan. Dengan demikian, kita sungguh dapat berharap untuk hidup dalam kerajaan-Nya, dan itulah yang seharusnya menjadi tujuan kita. Kita semua adalah pembawa kerajaan itu, dan dimanapun kerajaan itu tumbuh, Allah mendirikan altar-Nya di sana. Memberkati baik mereka yang membawa maupun mereka yang menerima kasih-Nya. Bagaimana kerajaan Allah hadir selama krisis COVID-19 yang lalu? Virus mengerikan itu membunuh jutaan orang, bahkan mungkin miliaran jiwa. Saya sendiri merasakan kengerian itu ketika mengalami kematian dalam keluarga. Penyebaran yang begitu cepat membuat kita harus mengisolasi diri dan membatasi kontak pribadi. Pandemi memanggil kita untuk melindungi diri kita sendiri dari virus tak kasat mata yang begitu ganas. Namun, pandemi itu juga memanggil kita untuk membangun karakter yang layak bagi kerajaan Allah. Izinkan saya mengenang kisah-kisah indah dan heroik dari masa COVID itu sebelum semuanya terlupakan. Jumlah pasien yang meningkat tajam mengakibatkan kekurangan persediaan medis, peralatan dan kamar rumah sakit dan staf juga. Saya membaca kisah tentang seorang pria tua yang rela menyerahkan tabung oksigennya demi pasien yang lebih muda, yang memiliki lebih banyak kesempatan untuk hidup. Ada seorang wanita muda yang membuka warung makanan gratis di pinggir jalan untuk mereka yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa keluar membeli makanan. Ia mengajak warga sekitar untuk mengisi ulang warung itu dan bahkan membuat warung serupa di daerah lain.
Inisiatif itu pun menyebar luas. Karena transportasi terbatas, seorang sopir dengan berani menolong seorang wanita di kursi roda yang telah menempuh perjalanan berkilo-kilometer menuju rumah sakit tanpa takut tertular. Ia dengan sukacita mengantarnya ke rumah sakit. Para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan dengan gagah berani melaksanakan tugas mereka. Merawat pasien siang dan malam. Bahkan tidak pulang selama berbulan-bulan. Demi melindungi keluarga mereka dan rekan sejawat. Saya tahu betapa menyakitkan hal ini. Karena ketika orang yang saya kasihi meninggal, satu-satunya hal yang bisa saya lakukan hanyalah melihatnya melalui panggilan video. Bahkan, banyak tenaga medis yang meninggal dunia saat bertugas. COVID memang masa yang berbahaya, tetapi juga melahirkan banyak pahlawan dan martir yang layak disebut warga kerajaan Allah. Datangnya kerajaan Allah mungkin tidak terlihat spektakuler bagi banyak orang, tapi cinta dan belas kasihan yang hidup di hati kita dan di tengah komunitas kita, itulah yang membangun kerajaan Allah. Bukalah hati kita untuk melihat bahwa kerajaan itu sudah hadir, bertumbuh dengan tenang di dalam diri kita. Kerajaan hadir setiap kali kita memilih belas kasih daripada penghakiman, damai daripada kemarahan, iman daripada ketakutan, menghidupkan kembali mereka yang mati secara rohani, dan ketika yang kuat menolong yang lemah. Jadi, jangan tunggu kerajaan itu datang. Ciptakan kerajaan itu, karena Tuhan izinkan kita untuk membangunnya. Kerajaan itu ada dalam momen sederhana setiap hari. Di sanalah Tuhan akan mendirikan altarnya dan mengklaim kerajaan itu sebagai miliknya. Maka, seorang ayah dan ibu pun bisa menjadi pahlawan, karena mereka membangun kerajaan Allah dalam hati anak-anak mereka. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, adalah suatu kehormatan bagi kami untuk membangun kerajaan-Mu dalam hati dan melalui tangan kami. Bantu kami agar tidak hanya melihat-Mu, tetapi juga menyembah-Mu dalam diri mereka yang miskin dan lemah secara rohani. Terima kasih atas anugerah untuk melihat kerajaan-Mu yang hadir dalam hati kami. Datanglah, ya Tuhan Yesus, dan berkuasalah di dalam hatiku dan dalam karya tanganku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan memberkati keluarga Anda saudara dan saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.